Assalamualaikum, salam literasi. Butuh buku. Saat ini saya kembali membuka buku yang pernah saya bedah, tapi waktu itu kita membaca sekilas per bab ya. Ini bukunya adalah bukunya Anies Mata, judulnya Gelora Muda Anak Bangsa, Fondasi Arah Baru Indonesia. Anies Mata. Buku ini terdiri dari empat bab besar gitu ya, yaitu manusia berkeimanan, manusia berkemanusiaan, manusia berpengetahuan, dan manusia berperadaban. Saat itu pernah tak bongkar-bongkar. Saya malah kalau nggak salah bikin slide itu. Tapi udah lama sih. Cuman waktu itu saya memang sempat ngomong, ini kayaknya sih setiap judul bisa dikulik satu-satu gitu. Karena itu kesempatan kali ini saya ngulik ini baca interaksi nyala iman. Latar belakang mengapa tiba-tiba saya jadi nyari-nyari bab. Ini sebenarnya di depan saya banyak sekali buku, ini saya lagi nyari-nyari, memang penasaran ya. Jadi gini latar belakangnya. Nggak tahu teman-teman pernah merasakan nggak bahwa saya merasa kok sering melakukan kesalahan berulang gitu. Artinya ada naluri nakal gitu dalam isi kepala saya gitu untuk kembali terulang. Dan kok susah ya gitu, kok susah ya untuk meredamnya gitu ya. Nah ternyata di sini disebutin nih di awal judul ini, interaksi nyala iman, disampaikan oleh Anies Mata bahwa menurut ahli pendidikan dan ahli kepribadian, usia 15-30 itu usia yang penting karena dia menentukan saat rambut kita putih. Jika 15 dan 30 itu kita baik, maka berikutnya itu di saat rambut kita putih kemungkinan ia akan dalam kondisi itu gitu. Katanya begitu, ini menurut pakar pendidikan dan ahli kepribadian. Nah bahkan ada pemahaman, ada kesadaran ya, dari para penyeru dakwah yang bagaimana cara mengajak anak muda keagamaan itu di usia muda itu sangat sulit katanya. Karena di usia itu adalah usia-usia yang rawan, dia itu penuh pertempuran. Jadi kalau sampai ada hadis yang katanya 7 pemuda yang akan mendapat perlindungan, kan justru anak muda yang tetap rajin beribadah itu mendapat perlindungan di hari akhir nanti. Berat sekali memang ya kan, berat sekali. Nah disinilah mengapa saya jadi, kan saya memang targetnya ngulik tadi ya, kenapa kok saya suka begitu ya. Di sini ada beberapa jawaban. Yang pertama, tempatnya bersemayam keyakinan itu ada di hati, dan hati itu namanya kolbun, kolabayu kolibu, tempat yang berbolak-balik. Jadi hatinya, tempat bersemayam keyakinan itu, tempat bersemayam keimanan itu memang berbolak-balik gitu. Sehingga keimanan yang ada di dalam hati pun bersifat fluktuatif, naik dan turun. Jadi memang wajar sebenarnya. Nah, tapi saya tadi sempat goyang ya, saya sempat meluruskan kembali, jangan sampai niatan saya membongkar referensi ini dalam rangka mencari pembenaran atas hati yang naik turun tadi. Saya tidak dalam semangatnya nggak itu tentunya ya. Kita berharapnya kita nyari tips gitu, gimana caranya gitu. Nah, di sini kata Ibnu Mas'ud ini, katanya Ibnu Mas'ud seorang sahabat Rasul yang masih sangat muda, dan dia pembaca, dia mengikuti Rasul kemana-mana ya. Dia salah satu kalimat Ibnu Mas'ud adalah, sesungguhnya jiwa kita memiliki saat-saat yang berbeda. Ada saat yang kuat kecenderungan untuk beribadah, ada saat merasakan tidak ada dorongan sama sekali. Jadi kita tuh memang kadang-kadang kenceng, kadang-kadang enggak. Nah, membaca itulah yang penting. Membaca kapan kita bisa melakukan kebaikan, kita push gitu. Aku suka dengan satu bait yang menurut saya menarik ya. Jadi bagaimana ada seruan Rasul mengajarkan doa yang indah. Jadi, ya Allah, jadikanlah usiaku yang terbaik adalah penghujungnya, dan hari-hariku yang terbaik adalah ketika hari-hariku bertemu denganmu. Wih, so sweet ya. Keindahan adalah saat akhirnya nanti. Kalaupun sekarang kita ancur-ancuran, ya Allah jadikan akhirnya itu terbaik, husnul khotimah gitu. Dan dua kenyataan itulah yang akhirnya ya, kenyataan bahwa kita nggak ada jaminan nih. Ya, kita sekarang baik pun tiba-tiba di akhirnya bisa jadi melakukan hal buruk. Sebaliknya ketika sekarang buruk, di akhirnya nanti sebelum meninggal kita mungkin jadi husnul khotimah. Dua hal itulah yang membuat kita merenung. Iya gak sih?
Terus gimana dong gitu? Harus gimana kita? Karena situasi keimanan yang dalam diri kita ini ternyata adalah, ini kalimat Anies Mata yang gue suka ini. Jadi iman itu adalah proses interaksi, bukan hasil akhir. Jadi proses interaksi ya, kayak tadi, kok aku gini ya, kenapa ya, kok aku gini ya gitu. Hasil akhir itu ditentukan oleh proses interaksi yang terus menerus. Ya, kalau kita khawatir terus, mungkin kita khilaf, tapi terus kita ulang lagi, kita renungkan kembali, kita bertaubat. Ngeri ya, ini sebenarnya aku agak berat ngomongin ini karena nggak gampang ya. Nggak gampang. Ntar kalau teman-teman yang tahu nakalnya saya kan, halah putu gitu. Tapi ini perlu kita obrolin menurut saya sih. Nah, kita perlu tahu faktor-faktor apa saja yang membuat keimanan itu bertahan dan stabil. Faktornya apa aja gitu. Karena keimanan itu adalah kumpulan kebenaran yang kita ketahui. Jadi kita tahu, oh yang benar ini, yang benar ini, itu kumpulan kebenaran. Tapi itu ternyata nggak cukup ya. Karena setelah kita ketahui, terus kita pahami, terus kita sadari, terus kita hayati, terus kita yakini. Oke, pelan-pelan ya urutannya. Kita ketahui, kita pahami, kita sadari, lalu kita hayati, lalu kita yakini. Jadi keimanan itu bermula datang dari kebenaran yang kita ketahui tentang kebenaran itu, kesadaran yang kita ketahui ya. Lalu kesadaran itu menjadi internalisasi, masuk dalam relung-relung pikiran kita, masuk dalam relung-relung jiwa kita. Ini sebenarnya ada di bukunya Ibnu Qayyim Al-Jauzi juga itu, kalau teman-teman mau baca detail urutan lintasan pikiran sampai ke jiwa gitu. Karena itu maka ketika Allah mengatakan ada istilah dua ayat ya, dua jenis ayat dalam Ali Imran, ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Ayat itu kan tanda-tanda kebesaran Allah. Muhkamat itu yang hukum, jelas, hitam putih gitu. Tapi ada yang mutasyabihat, yang syubhat, yang gamang-gamang gitu. Yang kalau di terminologi tahapan filsafat itu ini mungkin kategori yang relatif gitu. Ini estetika. Inilah yang membutuhkan pengetahuan yang mendalam untuk bisa bertahan dalam syubhat-syubhat itu. Padahal di dalam era modern itu ini luar biasa syubhat ini. Ya. Dia itu begitu penuh di manu kita ya. Nanti kita akan coba bongkar ya. Contoh misalnya itu kalau di sini diceritakan sosial politik mulai dari proses. Syubhat itu bukan melalui struktur sosial politik, tapi proses budaya. Syubhat itu proses budaya. Ini persis yang dari tahapan filsafat ya. Ada rasionalisme itu absolut, empirisme itu relatif absolut, moral etik itu absolut relatif, dan yang terakhir itu estetika itu relatif. Budaya itu di sini estetika. Jadi syubhat itu lahir pada budaya. Jadi kalau di surat Al-Ahzab itu disampaikan bahwa ini kesadaran para orang-orang yang tersesat itu, dia menyadari bahwa kami ini hanya ngikutin pimpinan kami, petinggi kami, elit-elit kami gitu. Tapi mereka menyesatkan kami. Ini Al-Ahzab ayat yang ke-67. Jadi ada kesadaran sebenarnya. Ya, aku cuma ngikutin dia gitu. Kan tokoh-tokoh masyarakat itu sebenarnya kebaca kan orangnya ini. Tapi itu kita kesesat gitu. Ini kan ngeri ya. Ini kalau di sini dicontohin misalnya kayak tarian yang kesurupan dianggap budaya, padahal kan masa sih manusia yang memiliki kenalar yang sakral oleh agama dijaga itu tiba-tiba dibiarkan mabuk gitu kan, dibiarkan tidak tersadar gitu. Apakah itu budaya kita? Apakah ini budaya yang tepat gitu kan? Ini ada pertanyaan-pertanyaan begitu ya. Bahkan di sini ada alasan bahwa ada akal kolektif ya. Para filsuf mengatakan akal kolektif, orang sosial mengatakan kebudayaan, orang pendidikan mengatakan lingkungan sosial. Ketiganya ini adalah sesuatu yang ada di sekitar kita, yang kita rasain, kita membersamai itu. Kalau kata surat Al-Ahzab tadi isinya elit-elit yang mengubah
atmosfernya atmosfer yang salah, ya kita tersesat bersama. Nah, jadi gimana caranya ini biar tetap utuh? Sementara fitrah kita itu makhluk yang lemah, yang mudah ke bawah tadi. Kita menjadi pengekor, follower gitu. Padahal hadisnya kan ada ya Rasul yang jangan sampai engkau menjadi pengekor. Malaisa bihi ilm. Jangan kau lakukan yang kamu nggak ngerti ilmunya gitu. Kita harus tahu ilmunya. Karena itulah di bukunya Anies Mata ini menyeru bagaimana anak muda mestinya memiliki pemahaman yang kokoh. Jangan sampai ini, kalau ini dari sudut pandang yang yang ilmiah ya, akademis, ketika Erich Fromm mengatakan masyarakat modern itu ya seringkali tidak tahu akibat selera pribadinya itu tiba-tiba nggak ada, kata Erich Fromm nih. Karena yang ada di pikiran dia adalah bagaimana menjadi bagian dari masyarakat. Jadi semangatnya kolektivitas. Dan itu tuh membuat semangat manusia-manusia modern itu hanya mengejar diterima secara sosial. Kayak yang kita ngerasain ya sekarang ya. Betapa viral tuh kayak apa sih yang viral. Netizen itu ngikutin apa yang viral. Bahkan konten-konten itu ngikutin kontennya begini, lalu bikin begini. Kita hanya bagaimana kita bisa diterima secara sosial, diterima di masyarakat. Sebenarnya tidak ada masalah selama tidak tergerus keyakinan diri kita. Jadi sobatnya itu membuat keimanannya berubah. Hal-hal yang ngawang-ngawang tadi itu membuat kita tiba-tiba nggak kokoh. Istilahnya alay ya, anak-anak yang melayang-layang. Karena itu kita ya kayak di perang Hondak. Ini contohnya sih perang Hondak yang ngeri banget ya, tapi bagus ini. Jadi bagaimana kita bisa menanganinya kembali ke cara berpikir tadi. Ya. Contoh ini Anies Mata bagus sekali sebenarnya mengasih beberapa, memberikan contoh hal-hal yang seolah-olah kita benar gitu. Misalnya kita ngomong kalau saya udah pintar nyari uang, saya kaya, wajar dong gitu. Saya pintar, saya cerdas, saya bisa ngomong, wajar dong saya populer dan dihormati gitu. Tiba-tiba ada logika-logika yang mewajarkan perilaku yang sebenarnya berbahaya untuk kita. Kan kesombongan itu kan penyakit yang bahkan kalau di hadis kan kita nggak dapat surga loh dengan kesombongan. Tapi tiba-tiba logika kita membenarkan atas kesombongan-kesombongan itu. Terlebih kalau di era politik ini menjelang tahun 2024 ya. Seringkali kita dengan masyarakat kita ini kan harus kita beri untuk memilih kita gitu kan. Seolah-olah kita bisa ini juga kata-kata Anies Mata sebenarnya yang belum lama ini di media sosial ya. Seolah-olah kita bisa membeli mereka dengan memberikan nasi, memberikan sembako gitu. Padahal sebenarnya saat kita memberi, kita sedang menghinakan mereka. Dengan dalih kita berharap disangkakan sebagai orang yang dermawan. Coba bayangkan betapa sadisnya para politikus yang berharap status dermawan dengan menghinakan masyarakat. Caranya apa menghinakannya? Membagi sembako untuk mendapatkan suara mereka. Seolah-olah masyarakat kita adalah masyarakat yang sekedar ukurannya diberi hal-hal yang remeh-temeh itu. Bahkan ketika ada yang ngomong politik itu adalah industri pemikiran, itu disangka, diketawain. Wah, nggak ada lah, politik itu ya membagi apa yang kita bisa berikan. Satu RW kita bangun jalan, mereka milih kita gitu kan. Seolah-olah hanya transaksional gitu. Padahal kalau pakai tanda petik logika fungsi legislatif, misalnya dia calon anggota legislatif. Fungsi legislatif itu kan fungsi ide. Dia harus punya banyak ide, dia harus cerdas, dia harus punya otak besar gitu untuk mengkritisi pemimpin daerahnya. Sementara membangun jalan itu tugasnya eksekutif gitu. Kan kejebak gitu jadinya. Karena kita tidak memiliki cukup otak besar dan sadisnya lagi adalah kita menghinakan orang banyak dengan membiarkan mereka menerima cara berpikir sederhana. Kasih akan membalik ke kita. Nah inilah yang berbahaya. Berbahaya ini tadi syubhat-syubhat yang berkeliling di sekitar kita dan seolah-olah tiba-tiba kita benarkan, kita terima. Contoh misalnya
ya namanya pemimpin wajar dong kaya gitu kan. Masa nggak korupsi ya, lama-lama gitu jangan-jangan nanti kan. Terus akhirnya setelah harta tahta wanita itu seperti hal-hal yang menjadi dipermaklumkan gitu. Nah inilah yang membahayakan dan itulah cara setan bekerja, masuk ke dalam liang-liang otak kita dan menguasai syubhat tadi, atmosfer ya. Syubhat itu remang-remang ya, syubhat itu remang-remang, sesuatu yang remang-remang yang dikuasai oleh setan dan kita tiba-tiba meyakini itu. Ngeri banget sih sebenarnya memang ya. Dan karena itulah, nah ini di akhir alinianya Anies Mata mengingatkan bahwa sebenarnya kondisi kejiwaan kita itulah membutuhkan adaptasi keyakinan yang kita miliki terus menerus, dilatih terus menerus ya. Latihan itu salah satunya adalah ibadah ritual. Jadi ini jawaban kenapa Rasul sangat mengagumi anak muda yang rajin ke masjid gitu. Karena anak muda yang hasratnya luar biasa berbahaya gitu ya. Setan sangat menyukai hasrat yang sangat menggelora, menggebu-gebu itu. Bisa ditarik ke arah negatif. Kalau mereka terus menjaga dirinya dengan ibadah ritual yang acek dan konstan, itu sangat hebat. Sangat hebat. Saya sih sebenarnya agak malu ya, karena ini 15-30 tadi katanya harus dijagain. Saya udah lewat. Aduh. Semoga ada anomali lah ya. Mungkin dengan usia sini ya, kalau saya masih rajin ngulik-ngulik yang beginian, semoga pikiran saya masih lempeng. Tapi kan katanya kalau udah seumuran saya jangan-jangan udah jadi karakter ya. Itu yang saya khawatirkan dan saya rajin meminta lah untuk mendapatkan kelembutan hati, bisa berbalik. Ya doain teman-teman juga ya. Ya itulah ya yang mungkin bisa jadi obrolan ngalor ngidul kita. Hanya satu sub judul tapi menurut saya cukup pekat ya. Dan ini kebetulan yang sedang saya butuhkan karena saya sedang memikirkan tips untuk kondisi saya pribadi. Terus nikmati nutrisi literasi. Salam literasi. Assalamualaikum.